Quranic School Khairu Ummah Malang. Bab tahrimu libasil hariri ala rijal wa tahrimi julusihim alaihi wastinadihim ilaihi wa jawazu lubsihi linisa. Bab tentang haramnya pakaian jenis sutra, ya, bab haramnya pakaian dari jenis sutra untuk kaum laki-laki dan haramnya duduk di atas sutra bersandarkan dengan sutra dan bolehnya untuk memakainya, ya, sebagai pakaian jemaah sekalian pada kaum wanita. Ini file terjemahannya. Haramnya berpakaian sutra untuk kaum laki-laki, haramnya duduk di atasnya atau bersandar padanya, dan boleh mengenakannya untuk kaum wanita. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra, karena siapa orang yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaihi. Ya. Nah, dalam surah Al-Hajj ayat 23 sahabat sekalian, kemudian juga surah Fatir ya, ayat yang ke-33, ya, di sana Allah berfirman ya tentang kenikmatan surga itu, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu 'adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya, surga-surga Aden yang ahli surga memasukinya, kepada mereka dipakaikan yaitu gelang-gelang yang terbuat dari emas dan juga mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ya, jadi artinya sama sekalian, ini sementara di dunia kaum laki-laki dari ahlul iman tidak boleh menggunakannya, tapi nanti di akhirat di surga Allah berikan pakaian yang luar biasa indahnya, di antaranya dari pakaian sutra. Kalau untuk kaum wanita muslimat boleh, ya, boleh menggunakannya dari kain sutra, ya, berarti dunia akhirat insya Allah dapat ya. Kalau untuk laki-laki khusus di akhirat, ya, seperti juga emas ya, emas wanita boleh menggunakan, kita laki-laki tidak menggunakan ya di dunia, memakai ya, cincin dari emas, tapi nanti insya Allah di akhirat mendapatkan apa yang diinginkan. Minum minuman keras, minum khamr, ya, tidak boleh di dunia, tapi nanti di akhirat salah satu minuman itu ada namanya khamr, tapi dari jenis yang murni, khamr yang tidak memabukkan. Inilah ujiannya di dunia sementara, tapi nanti di akhirat balasannya yang terbaik yang Allah berikan. Baik, insyaallah demikian ya. Kita lihat keterangan tentang hadis ini sama sekalian. Yang pertama yaitu fikih hadisnya, lubsul hariri hillun linisa'il ummah. Memakai sutra itu hukumnya halal, boleh bagi kaum muslimat. Ya, memakai sutra hukumnya halal ya bagi kaum muslimat. Ya, laki-laki yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir, man tamatta'a bi ma'siyatillahi fid dunya
hurima na'imul akhirah. Ya, siapa yang bersenang-senang dengan kemaksiatan di dunia, maka dia diharamkan dari bersenang-senang di akhirat. Ya, alhamdulillah agama menjadi pedoman kita jemaah sekalian, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada rambu-rambunya dengan agama. Ya, kita menganut agama Islam, pedomannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, insyaallah demikian. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya 805 ya jemaah sekalian. Gimana? Labasa? Baik, 805 sama sekalian. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harir man la khalaqa lah. Ya, hanya saja yang memakai sutra itu siapa orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya, jadi orang yang menggunakan sutra laki-laki ya, maka dia tidak mendapatkan bagian ya, khalaq, bagian di akhiratnya. Ya, insyaallah sama ya. Jadi an-nahyu an lubsil harir lit tahrim. Ya, larangan ini sifatnya pengharaman untuk kaum laki-laki. Nah, kemudian yang terakhir lubsul hariri min sifatil mutrifin atau mutrafin. Jadi memakai sutra itu termasuk sifatnya orang yang bermegah-megah, bermewah-mewah. Ya, yang mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Ya, kita alhamdulillah menjauhi ya dari menggunakan pakaian dari jenis sutra. Nah, kalau umpama kita dikasih kain sutra bagaimana? Nah, dikasihkan ke istrinya, dikasihkan ke anak perempuannya, dijual, boleh sama sekalian. Bisa dipahami ya? Nah, menjual boleh, kan kita nggak tahu nanti dipakai untuk apa. Yang kita harus sebenarnya dipakai untuk konsumen tersebut, untuk istrinya atau untuk anaknya, boleh menjual kainnya. Tapi memakainya untuk laki-laki yang tidak boleh. Demikian. Baik. Ya. Selalu demikian ya sama sekalian. Kita lanjutkan 806 ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah." Ya, siapa yang menggunakan kain sutra di dunia, dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Muttafaqun alaih. 807 wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Ya, jadi kata sahabat Ali radhiyallahu an, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra. Lalu beliau menjadikannya di sisi kanan beliau, dan beliau mengambil emas dan beliau menjadikannya di sisi kiri beliau, dan beliau bersabda, sesungguhnya kedua benda ini haram atas kaum laki-laki dari umatku. Haram maksudnya untuk dipakai, untuk dipakai sama sekalian. Kalau dimiliki boleh, ya kan boleh, punya emas boleh apa tidak? Boleh, ya menggunakannya yang tidak boleh. Kalau perempuan semuanya boleh, ya emas, sutra boleh, laki-laki yang tidak. Demikian. Bisa difahami ya sekalian ya. Ya. Jual emas, jual sutra boleh. Ya, ini memakainya bagi kaum laki-laki yang jangan ya, emas atau sutra. Nah, ya. Kalau termasuk juga bejana ya, bejana dihindari ya, dari emas, dari perak ya, sudah dibahas dulu. Nah, ya kalau kita pakai dari baju, insya Allah bukan sutra ya, dari kain biasanya, insya Allah. Baik. Lanjutannya jemaah sekalian 808 ya. 808 wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri wad dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan pakaian dari jenis sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku. Apa hikmahnya? Ya wallahu alam bisawab, ya untuk menghindarkan dari kesombongan ya, karena biasanya orang yang menggunakan ya dari jenis sutra atau emas dipakai kaum laki-laki, khawatirnya akan tumbuh rasa kesombongan ya, ada tinggi hati dan sebagainya. Ya tentu ini samina wa ta'na ya, agama mengatur
untuk demikian kita mentaati ya, sami'na wa ata'na. Wa uhilla li'inathihim, dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Nah, saya perhatikan ya, jadi agama Islam luar biasa ya. Jadi dalam hal ini coba yang dilebihkan yang kaum wanita. Iya, jadi tidak ada istilahnya seperti yang dituduhkan orang-orang yang di luar Islam bahwasanya Islam menyepelekan wanita. Tidak, di sini justru yang dibolehkan wanita. Ya, kaum laki-laki yang malah tidak boleh. Nah, rawahu Tirmidzi. Ya, sebab wanita itu kan perhiasan ya. Wanita itu perhiasan. Ya, pakai sutra, pakai emas ya boleh sekalian. Rawahu Tirmidzi. Ya, tentu ketika keluar rumah ya tentu menggunakan pakaian dengan adab-adab pakaian wanita muslimah. Ya, tetap menutup auratnya, tidak menyombongkan dirinya. Ya, meskipun dia menggunakan emas atau sutra seumpama, maka ini ya karunia Allah, tapi jangan sampai menimbulkan rasa tinggi hati atau meremehkan wanita muslimah lainnya, atau untuk menunjukkan ya dirinya berharta terus lebih finansial, jangan ya, karena khawatirnya di situ ada sikap kesombongan. Nah, baik, insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Kita lanjutkan 809 ya, 809 ya. Ya, yang terakhir ya pada bab ini dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fidda wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi," rawahu Bukhari. Ya, jadi intinya kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga makan pada keduanya, wadah perak atau emas, dan juga dari memakai pakaian dari jenis sutra ya, baik sutra halus ya maupun sutra yang tebal, dihindari. Wa an najlisa alaihi, atau kami duduk di atasnya ya, jadi alasnya dari sutra, jangan. Nah, ini umum sifatnya, laki maupun perempuan nggak boleh ya, alasnya dari sutra. Sebab larangan di sini sifatnya julus. Kalau wanita tadi boleh memakainya, kalau di sini duduknya, duduk di atas sutra. Nah, kalau menggunakannya wanita boleh. Ya, di sini termasuk juga duduk di atas sutra. Ya. Karpet kita ini dari apa ini? Bukan ya, bukan sutra. Atau sajadah kita insyaallah ya, bukan dari sutra. Nah, fikih hadisnya hukum syurbi fi aniyati dhahabi wal fidda mustarab ya. Nah, di sini termasuk juga makan dan minum dari wadah emas dan perak mustarab ya, baik laki maupun wanita. Larangannya wanita boleh pakai emas, tapi wadahnya jangan emas atau perak, wadah minuman atau makanannya. Nah, al-julusu 'alal harir wa dibaj haramun kalubsihi 'alal rijal ya, jadi duduk di atas sutra halus maupun tebal ini juga haram ya, sebagaimana menggunakannya bagi kaum laki-laki. Nah, baik, sama demikian ya jamaah sekalian, akhir dari bab kita. Ya. Di bagian akhir di sini dijelaskan bahwasanya yatabayyan annal harir laisa najisan ya, jadi sutra itu tidak najis. Boleh untuk memegangnya, boleh menjualnya, boleh mendapat manfaat dengan hasil penjualannya. Boleh sekarang menggunakannya, yang tidak boleh bagi kaum laki-laki. Baik, lanjutnya 123 ya, bab lanjutan jawazul lubsil harir liman bi haqqa atau liman bi hukka. Ini perkecualian, boleh bagi kaum laki-laki pakai sutra kalau dia mengalami sakit gatal. Ya, kalau kulitnya itu sensitif, alergi, gatal, ada terjemahannya ya. Boleh menggunakan pakaian sutra untuk orang yang berpenyakit gatal-gatal. Jadi pakaian sutranya itu tidak menyembuhkan, tapi lebih menjadikannya lebih nyaman dalam memakainya. Ya, ketika mengalami gatal, boleh perkecualian ya. Disebutkan di sini hadisnya, yaitu bahwasanya Nabi SAW meringankan untuk sahabat Zubair dan sahabat Abdurrahman bin Auf dari memakai sutra lihikatin bihima, karena keduanya mengalami sakit gatal-gatal ya. Muttafaqun alaihi ya.
Dalam hadis ini kita lihat fikih hadisnya ya. Jadi an-nahyu 'an lubsil harir la yadkhulu fi man kanat bi illah. Jadi perkecualiannya kalau orang itu sakit ya sama sekali yang bisa ringan sakit gatalnya itu dengan pakai sutra boleh. Ya, dia enggak merasain ya. Enggak sensitif dengan kain sutra tersebut boleh. Kalau dia memang sakit apa? Gatal-gatal. Ya. Tapi kalau gatal digaruk hilang ya enggak ya. Ya, ini maksudnya sakit gatal-gatal. Sakit apa bahasa lainnya itu ya kulit ya, berkaitan dengan kulit. Jadi kalau kita garuk-garuk biasa, gatal biasa ya ini bukan membolehkan di sutra ya, jadi wajar. Tapi kalau sakit gatal, sensitif di kulit, ya ini enggak apa ya, memudaratkannya pakai pakaian yang lain, boleh pakai sutra. Nah. Termasuk juga perkecualiannya kalau seandainya sangat panas udaranya, sangat dingin, ya, dan nggak ada pakaian lain kecuali itu boleh, ya kan darurat itu membolehkan ya, tapi dengan batasan-batasannya, ya, bagaimana kaidahnya, ya, darurat tubihul mahdurat ya. Wad-darurat tuqaddar biqadriha ya, jadi darurat itu membolehkan yang enggak boleh tapi sesuai dengan kadarnya ya, sama juga orang enggak ada makanan kecuali yang haram, kalau enggak dia mati ya boleh tapi sekedarnya ya, jangan sampai ini ya, sekedar. Nah, ini juga seperti itu. Yang kedua dalalah ala yusri din ya, jadi menunjukkan akan kemudahan ya dari agama Islam, kelapangan, kemudahan jemaah sekalian, dan perhatian ya syariat Islam terhadap pemeluknya ya, terhadap keumuman ya kaum muslimin wal muslimat. Artinya kondisi tertentu yang enggak memungkinkan ya boleh yang menggunakan sutra. Nah, insyaallah demikian kita lanjutkan bab 124 yaitu an-nahyu an iftirasi juludin numur warrukubi 'alaiha. Larangan untuk menjadikan sebagai alas dari kulit harimau dan duduk di atasnya. Ya, ini ya terjemahannya. Larangan duduk di atas kulit harimau dan naik di atas kulit harimau. Naik di atas apa? Kulit harimau. Ya. Di sini ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarkabul khazza walan nimar." Janganlah kalian menaiki al-khazz. Ya, al-khazz itu sama sekalian yaitu sutra. Ya, maksudnya itu sesuatu yang terbuat dari sutra. Menaiki berarti jadi alasnya. Ya, kalau misalnya zaman dulu kan pakai unta, kuda, nah itu sebagai alas duduknya, sama sekalian itu jangan menggunakan apa dari bahan sutra. Atau kalau sekarang ya joknya sepeda motor, mobil itu kan sarungnya tempat duduknya ya hindari yang berasal dari apa sutra. Insya Allah nggak sampai sutra ya. Jadi umpama ada orang lebih hartanya dari sutra, jangan. Walan nimar, jangan pula yang berasal dari apa? Kulit harimau, pelananya itu. Nah, ya ini kenapa jamaah sekalian? Ditafsirkan di sini al-khas yaitu al-harir. Al-khas yaitu al-harir. Ya, kemudian an-nimar maksudnya juludun numur. Ya, nimar itu apa? Kulitnya harimau. Harimaunya itu numur ya, ada beberapa nama ya harimau. Numur harimau, nimar kulitnya apa? Harimau. Nah, di antara fikih hadisnya jamaah sekalian yaitu tahrimur rukub ala surat al-masnu'a min al-harir. Ya, jadi diharamkan menaiki pada apa? Alas atau pelana yang terbuat dari sutra. Ya, yang terbuat dari sutra. Kemudian yang kedua tahrimu istimali juludin numur, ya haramnya menggunakan kulit harimau ya untuk sebagai tempat duduk, alas. Ya kenapa jemaah sekalian? Ya wallahu a'lam bishawab. Ya ini untuk bisa jadi supaya tidak sombong, tidak ada rasa kecongkakan, ya juga tidak meniru ya perbuatan orang-orang yang
di luar Islam, atau orang-orang fasik, atau orang-orang yang suka bermewah-mewah atau bermegah-megah. Ya. Jadi larangannya memang nas ya, nas seperti itu. La tarkabul khas wala an-nimar. Nah, yang berikutnya 812 dari Abi Mulai. Saya ulangi, dari Abil Malih, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Ya, beliau melarang dari kulit-kulit binatang buas. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? An juludis siba, ya, dari kulit-kulit binatang buas. Maksudnya dalam riwayat yang lain untuk dijadikan alas, tuftarus, yang dijadikan alas atau tempat duduk di binatang, ya, duduk di atasnya sama sekalian dari kulit binatang buas. Nah, baik. Hadis ini di antara fikih hadisnya yaitu tahrimu iftirasi juludis siba warukubi 'alaiha, haramnya menggunakan alas yang terbuat dari kulit, ya, binatang buas, warukubi 'alaiha, dan naik di atasnya. Ya, ini salah satu hikmahnya larangan dari tasyabuh terhadap perbuatan para jababirah, ya, orang-orang yang bermegah-megah atau juga bermewah-mewah. Nah, baik. Baik, kita lanjutkan ya kepada bab selanjutnya, yaitu bab 125 jamaah sekalian, yaitu apa yang diucapkan kalau seandainya seseorang pakai pakaian yang baru. Alhamdulillah ada pakaian baru, mungkin kita beli atau dapat hadiah jamaah sekalian. Maka di sini disebutkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban, kalau beliau memiliki pakaian yang baru, menggunakan pakaian yang baru, maka beliau namai pakaian tersebut. Ya, dikasih nama ya, Masya Allah, kasih nama. Ya, kalau dari beliau juga ada namanya ya. Kasih nama, ya, baik itu imamah, sorban, atau komison, ya, atau apa, kemeja, ya, atau apa namanya, pakaian, ya, atau rida, ya, rida itu pakaian bagian atas, kalau bawah izar. Nah, beliau berdoa, ya, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala pujian, anta kasautanihi, engkaulah yang memakaikan pakaian ini kepadaku. As'aluka khairahu, saya mohon ya Allah kebaikan pakaian ini, wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan apa yang dibuat pakaian ini untuknya, wa a'udzubika min syarrihi, saya berlindung ya Allah kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang dibuat pakaian ini dengannya. Insyaallah kita baca atau lupa teman-teman? Mudah-mudahan tidak lupa ya kalau pakai pakaian baru ya. Kadang-kadang karena saking senangnya lupa ya. Nah, ini sebetulnya apa? Sesuatu yang dianjurkan ya, membaca doa tersebut. Ya Allahumma lakal hamdu anta tasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Baik, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan. Yang kita lihat dalam fikih hadisnya, yaitu yang pertama istihbabu tasmiyati thawb bismihi 'inda lubsihi wa mubasyarati du'a, dianjurkan untuk menamakan pakaian dengan namanya, ya, ketika menggunakannya dan langsung berdoa ya sebelum atau ketika akan memakainya, ya, berdoa ketika akan memakainya, ya. Ya, apakah penamaan ini yang dimaksud? Oh, ini imamah, ini baju. Allahu a'lam bishawab di sini. Ya, kalau kita kan juga ada penamaan ya. Ini sarung, ini celana, ini baju kan, ini peci. Ya, gitu ya. Ya, apakah seperti itu? Akhirnya demikian. Ya, jadi dibedakan ya. Sama-sama pakaiannya tapi beda apa ya, beda fungsinya. Yang satu sebagai peci, yang satu sebagai kemeja, yang satu sebagai sarung, yang satu gamis, kan namanya berbeda-beda. Ya, umpama kita bilang kepada keluarga kita, tolong ambilkan peci, tolong ambilkan kemeja, tolong celana atau sarung ini ditaruh di sini. Ini penamaan ya, penamaan. Nah, ya.
Kemudian yang kedua, izharul hamdlillah, menampakkan pujian ya kepada Allah dalam segala keadaan. Termasuk di sini pakaian ya yang Allah anugerahkan. Ini juga termasuk nikmat. Nikmat ya sama sekalian. Nikmat. Nikmat apa bukan pakaiannya? Nikmat ya. Jadi ada sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian. Pangan, papan, rumah. Nah, ini semua termasuk nikmat. Sesederhana apapun, maka pandai-pandailah bersyukur ya, karena masih banyak ya saudara-saudara kita atau manusia yang masih belum mendapatkan hal yang seperti yang kita dapatkan. Seperti sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya, kullu ma yatil 'abad fa huwa min Allah wa huwa al-mutafaddil 'ala ibadihi bi ni'amih. Apa saja yang datang kepada kita dari nikmat itu adalah anugerah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Ya, jadi jangan sampai meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan. Masya Allah. Ya. Ya. Yang terakhir, likulli syai'in fil wujudi khairun wa syarr wal wajib al mukallaf an yas'alallah. Ya, jadi segala yang ada di yang ada wujudnya itu bisa jadi baik, bisa buruk ya. Ketika pakai pakaian kita berdoa kepada Allah kebaikannya, berlindung dari keburukan yang mana pakaian itu dibuat untuknya. Baik, yang terakhir dari bab tentang pakaian sama sekalian, bab ke-126, yaitu istihbabul ibtida bil yamini fil libas. Disunnahkannya untuk apa? Memulai dengan al yamin, kanan dahulu saat berpakaian. Ya, umpamanya kita pakai baju ya berarti kanan dulu ya, kanan dulu baru kiri. Ya, kalau celana ya juga seperti itu ya, sandal ya juga seperti itu, kanan dulu baru kiri. Kalau peci nggak ada kanan kirinya ya, sudah langsung bismillah gitu ya. Ya, demikian ya. Jadi al-ibtida' bil yamin fil libas. Nah, ya hadzal bab taqaddama maqsuduhu ya. Jadi bab ini telah ya ada ya, terdahulu maksudnya dan telah disebutkan hadis-hadis yang sahih padanya. Ya, insyaallah demikian ya akhir bab tentang pakaian. Kemudian dalam kitab kudus ya Riyadhus Shalihin diberikan sebuah sebuah intisari ya dari bab tentang berpakaian dan sekalian. Kita coba lihat ya. Ya. Al-madhamin at-tarbawiyah fi ahaditsil bab ya. Jadi kandungan-kandungan yang bisa kita ambil dari bab tentang berpakaian ya. Ya, di antaranya sama sekalian yaitu yang pertama, tarbiyatud dzukur 'ala rujulah wal ibti'adi 'an madhahiril muyu'ah. Ya, jadi diajarkan dalam agama kita pendidikan, pembiasaan bagi kaum laki-laki untuk bersikap laki-laki. Rujulah dan menjauhi daripada madhahir muyu'ah. Ya, dari menampakkan ya ketidaklaki-lakian ya, jadi dikuatkan dari sisi fitrahnya laki-laki itu sekali. Kalau perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, ya sehingga diharamkan di sini pakaian dari jenis sutra yang begitu halus, yang begitu lembut sekalian. Ya, bukan berarti kita nggak boleh pakai pakaian halus, boleh. Yang penting dari jenis selain sutra. Nah, kemudian yang kedua sekalian, yang kedua yaitu mura'atul furuq al-jinsiyah ya. Jadi adanya perbedaan antara jenis laki-laki dan wanita. Ya, jadi laki-laki jangan meniru-niru perempuan, bersikap seperti perempuan. Perempuan juga jangan bersikap seperti laki-laki. Ya, jadi baik dalam gaya bicara maupun dalam gaya berpakaian maupun dalam apapun ya, beda laki-laki, perempuan ya perempuan. Ya, termasuk dalam berpakaian nggak boleh meniru-niru pakaian lawan jenis. Nah, kemudian yang ketiga, tarbiyah secara ekonomi, tarbiyatul iktisadiyah ya. Jadi pembiasaan atau pendidikan secara
ekonomi sama sekalian. Ya. Li'annal mal wadhifatuhu innama takmun fi istithmari wa dawrani la fi kanzi. Ya, jadi harta itu akan bernilai sama sekalian ketika dikembangkan, ketika diolah, ketika dialokasikan ya. Jadi bukan fi kanzihi ya, bukan semata-mata disimpan atau menggunakannya pada hal yang tidak bermanfaat atau barangkali ke arah pemborosan ya, seperti menggunakan wadah makanan minum dari emas dan perak ya, tidak seperti itu. Jadi tujuannya untuk pemanfaatan, kemaslahatan seorang hamba. Nah, baik. Kemudian yang keempat ya, jamaah sekalian, ya idharul muharram wal manhi alladhi yusjaru anhu. Ya, jadi termasuk di antara metode tarbiyah menjelaskan, menampakkan mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Ini bisa kita sampaikan ya kepada anak kita, murid kita supaya jelas. Perkara ini boleh, perkara ini enggak boleh. Ini dianjurkan dalam agama, ini dilarang, supaya jelas ya. Sama sekali. Ya secara umum ya, tidak hanya masalah pakaian. Ya misalnya masalah pembiasaan berkata-kata yang baik, jadi insya Allah mendatangkan pahala. Berkata yang buruk akan dilarang, termasuk yang sifatnya berdosa. Ini ada kisah menarik ya sekarang. Saya Ahad kemarin itu ngajak anak saya suka sepak bola ya. Kita ajak ke Taman Merbabu ya, situ ada Taman Malabar, ada lapangannya. Nah, kemudian kita bermain bersama, di situ ada anak-anak ya. Kemudian ya gabung ya. Dan ini termasuk hal yang baik ya. Jadi sesuatu yang sifatnya barengan ya. Jadi olahraga yang sifatnya barengan. Tapi kalau sendiri-sendiri kan kayak lari sendiri, ini kan barengan. Ya asalnya nggak kenal jadi kenal. Nah kemudian ketika bareng sepak bola ya dalam lapangan futsal tersebut, coba sekalian, rupa-rupanya kita mendengar ya dari sebagian anak tadi ya itu ya mohon maaf kayak ada misunya, kayak spontanitas keluar ya, pakai huruf J atau yang lain ya. Nah, lalu coba saya panggil mereka, saya juga ikut main bola ya, terus ayo sini dulu ya. Terus kumpul mereka 4-5 orang itu, terus saya beritahu dengan baik-baik ya, kalau berucap yang baik ya, hindari misu, hindari begini, nanti ucapan kita dicatat malaikat, ucapan yang baik-baik. Nah, setelah itu sama sekalian main bola lagi. Subhanallah, ketika main bola, setiap tendangan mereka bilang astagfirullah. Subhanallah gitu. Masya Allah, saya jadi luar biasa ya. Saya padahal tidak ngajari gitu ya, tapi mereka spontanitas ya, fitrahnya itu berubah 181 derajat. Bukan 180 lagi, berubah. Berarti anak itu gampang nerima, asalkan kita beritahunya itu baik-baik. Kuncinya baik-baik. Jadi kita jangan menghakimi mereka, jangan sampaikan baik-baik apa yang kita ingin sampaikan. Ternyata mereka nerima. Nerima. Padahal dari kebiasaan kan itu spontanitas kata-kata itu. Langsung berubah, luar biasa. Berarti apa? Berarti dakwah itu sama sekalian bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Yang penting sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Sama sekali. Nah, bisa. Jadi ada istilah kullun minna ala taghrim min zuhuril Islam. Kullun minna ala taghrim min zuhuril Islam. Ya, arti sederhananya itu masing-masing kita punya beban dakwah. Masing-masing kita itu punya amanah untuk berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan yang terbaik. Ya untuk kemaslahatan kita, pahala kita, kemaslahatan orang lain, ya untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, ya di potensi yang kita bisa. Hal-hal sekalian, misalnya potensi kita sebagai guru, pengajar, di situ. Ya, barangkali ketika berkecimpung di masyarakat, di tetangga dan sebagainya, ketika bisa nyampaikan, sampaikan. Siapa tahu dari situ dapat apa? Hidayah. Sebab tidak semua orang itu berkesempatan bisa ikut ngaji. Tidak semua orang berkesempatan ikut majelis taklim. Kadang-kadang ada orang itu yang jauh dari sentuhan agama. Barangkali dengan apa yang kita bisa, dengan bahasa yang gampang dicerna, sederhana itu, siapa tahu tertarik. Ya kuncinya di situ sama sekali. Jadi merubah dengan kata-kata yang baik itu insya Allah bisa menarik ya hati seseorang. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ya demikian insyaallah.
Ya, akhir ya dari kitab bab tentang pakaian. Insyaallah sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini merupakan pertemuan terakhir untuk materi hadis ya insyaallah taala. Mudah-mudahan dari apa yang telah dipelajari bermanfaat terutama buat saya dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah memberikan pahala yang terbaik kepada Imam Nawawi rahimahullah, penulis yang kitab Riyadhus Shalihin, para pensyarah hadis dan para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait ujian atau lainnya. Silakan Ustaz Agil. Ustaz Agil mau tanya kisi-kisi ya. Kalau kisi-kisi di soal ini hari tentang sutra itu. Gisat. Kalau misalkan pakaian itu, angkutan ini ada, saya nggak tahu itu asli 100% karir atau campuran Ustaz. Ada sarung namanya Ustaz. Sarung sutra sama rinda gitu Ustaz. Gitu. Jadi katanya itu, tapi nggak tahu Ustaz ya. Apakah misalkan kalau sarung itu dicampuri sekian persen itu masih boleh atau mutlak nggak boleh Ustaz? Jadi nggak semuanya dari bahan sutra. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari karena masih ada bahan apa? Sutranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, jelas insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan ya pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurangnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.